Dengar-dengarnya istri pengusaha Arab. Jutawan, iya katanya. jutawan katanya. Iya, benar. Masya Allah tabarakallah, sampai ada salah satu YouTuber ya sampai viral katanya. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita penasaran. Iya banget. penasaran. Kita langsung tanya ke pribadinya. Kok bisa tuh Mbak Fafa Hasan Family kok bisa jadi jutawan dari Arab lah? Ceritanya itu gimana? Sedangkan Mbak Fafa Hasan kan orang Indonesia. Jadi Iya, pertama ketemunya gimana? Kok bisa Iya, orang bisa Arab menikah sama orang Arab gitu Ini ya. kan orang Indonesia. Gimana Kok dibilangnya ceritanya? jutawan Iya, ya? jutawan Iya. Arab gitu. Gimana tuh Iya, ceritanya? teman-teman ya, ini sebenarnya saya dikeroyok berdua ya. Sebenarnya itu yang ngebuat kata-kata jutawan itu juga teman-teman subscribe Tapi memang bener kayaknya bukan iya. buat-buat gitu. Teman-teman para YouTuber Dengan itu, kenyataannya mungkin fakta. mengatakan saya itu jutawan, Iya, memang. mengatakan saya miliarder ya, semoga aja Amin, karena iya. kata-kata Suatu itu doa. adalah Iya. suatu doa. Tapi alhamdulillah dengan adanya Memang nyata. seperti itu ya, semoga nyata gitu. Tapi teman-teman ya, ini kenapa mereka bisa mengatakan saya sebagai jutawan dan atau miliarder? Kemungkinan alasannya karena saya menikah dengan orang Arab. Oh, jadi benar. Mbak Iya. Fafa memang benar menikah dengan orang Arab. Tapi resmi teh katanya. Nah, dan di situ bukan juga seperti abal-abal gitu. Nah. Bukan secara nikah, secara ilegal, enggak. Ini resmi. jadi ini bukan kecap aja yang Iya. ada abal-abal, Iya. tapi pernikahannya juga abal-abal. Iya, Jadi masalah. ini teman-teman ya, sebenarnya karena saya menikah dengan orang Arab dan juga karena nggak semua orang Indonesia menikah dengan orang Arab, mungkin Iya, ya, iya. yang dapat fasilitas yang seperti saya. Iya. Heeh. Ya kadang-kadang tergantung dari nasibnya kita Nah. masing-masing. Dan saya itu alhamdulillah saya menikah dengan orang Arab karena kenapa bisa dikatakan miliarder dan jutawan, karena saya dikasih tempat yang layak, Fasilitasnya Masya Allah ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Rima Sofyan. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat Rima Sofyan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para subscriber Rima Sofyan dimanapun kalian berada tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kali ini Rima Sofyan datang bersilaturahmi ke rumah Papa Hasan Family. Ini baru pertama kali ya sahabat Rima Sofyan. Dan Masya Allah tabarakallah, kita sering ketemu. Mungkin ada 3 kali ya ketemu dengan Bapak Pak Hasan Family. Dan pertama kali ini saya baru berkunjung ke rumahnya beliau. Tapi Masya Allah disambut dengan kunjungan yang Masya Allah tabarakallah sangat welcome sekali Bapak Hasan Family. Dan Masya Allah dikasih hidangannya Masya Allah ya teh. Masya Allah tabarakallah. Dan Rima Sofyan akan nanya-nanya nih. Jangan selalu nonton terus di video-video channel penasaran lainnya. banget ya kita Iya. ya dengan Fafa Hasan Family ini, dengan kesehariannya dan dengan kehidupan Fafa Hasan Family sendiri. Jadi Iya. kita selama ini Penasaran, Teh, ya? penasaran banget. Selama ini Iya. kita cuma nonton vlog-vlog Vlog-vlog yang lain sekarang gitu. kita Penasaran. langsung Nah, dengan sekarang orang langsung jadi dengan tidak orang abal-abal seperti ini. ini. Iya, benar banget. Dan orangnya seperti ini. Ya, Iya. seperti ini. Ternyata Masya Allah tabarakallah, dan lihat anaknya Farid Masya Allah udah besar ya. Iya, Masya Allah. Sekarang Farid itu kelas berapa? Sekarang Farid sudah kelas 3 3 ya, 3 SD atau SMP? SD SD, Masya Allah tabarakallah. Di sekolahnya di mana teh? di internasional, Masya Allah. kebetulan dekat rumah juga. Ya. Tapi dengar-dengar ya katanya ini Bapak Pak Hasan Family ceritanya gitu. Cuma saya dengar nggak langsung dengar dari Orangnya, pribadinya ya. gitu. Tapi saya dengar-dengar dari channel-channel YouTube yang lain gitu. Dengar-dengarnya istri pengusaha Arab. Jutawan, Iya, katanya. jutawan katanya. Iya, benar. Masya Allah tabarakallah, sampai ada salah satu YouTuber ya sampai viral katanya. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita penasaran Iya banget. penasaran. Kita Langsung tanya ke pribadinya. Kok bisa tuh Mbak Fafa Hasan Family kok bisa jadi jutawan dari Arab lah? Ceritanya itu gimana? Sedangkan Mbak Fafa Hasan kan Iya. orang Indonesia. Jadi Iya, saya benar. seperti Iya, apa? pertama ketemunya Kok gimana? Kok bisa Iya, orang bisa Arab menikah Saya sama mau orang tengok, Arab gitu ini ya. kan orang Indonesia. Gimana Kok tuh dibilangnya ceritanya? jutawan Iya, ya? jutawan Iya. Arab gitu. Gimana tuh Ya, ceritanya? teman-teman ya, ini sebenarnya saya dikeroyok berdua ya. Sebenarnya itu yang ngebuat
kata-kata jutawan itu juga teman-teman subscribe Tapi memang bener kayaknya iya. buat gitu. teman-teman di para youtuber Dengan itu, kenyataannya mungkin fakta. mengatakan saya itu jutawan, Iya, memang. mengatakan saya miliarder, ya semoga aja Amin, karena iya. kata-kata Suatu itu doa. adalah Iya. suatu doa. Tapi alhamdulillah dengan adanya Memang nyata. teman-teman seperti itu ya, semoga nyata. Iya. Tapi teman-teman ya, ini kenapa mereka bisa mengatakan saya sebagai jutawan dan atau miliarder? Kemungkinan alasannya karena saya menikah dengan orang Arab. Oh, jadi benar. Mbak Iya. Fafa memang benar menikah dengan orang Arab. Tapi resmi teh katanya. Nah, dan di situ Bukan juga seperti abal-abal gitu. Nah. Bukan secara nikah, secara ilegal, enggak. Ini resmi. jadi ini bukan kecap aja yang Iya. ada abal-abal, Iya. tapi pernikahannya juga abal-abal. Iya, Jadi maksudnya. ini teman-teman ya, sebenarnya karena saya menikah dengan orang Arab dan juga karena nggak semua orang Indonesia menikah dengan orang Arab, mungkin Iya, ya, iya. yang dapat fasilitas yang seperti saya. Iya. Nah, Ya kadang-kadang tergantung dari nasibnya kita Nah. masing-masing. Dan saya itu alhamdulillah saya menikah dengan orang Arab karena kenapa bisa dikatakan miliarder dan jutawan, karena saya dikasih tempat yang layak, Fasilitasnya Masya Allah ya. yang layak, dan juga saya tidak dikekang oleh keluarganya anak saya, jadi bisa berteman dengan siapapun, bisa bawa teman Beraktivitas keluar. di luar juga diizinkan. Diizinkan. Izinkan, Masya Allah. Itu tidak semua Iya, benar. Iya, yang enggak semuanya yang orang bisa. mendapatkan. bukan. Jadi nasibnya itu masalah beruntung banget. Iya. Masalah jadi ada fasilitasnya Masya Allah sangat memuaskan dan Masya Allah ini nyatanya bukan cuma nonton di video-video yang lain Iya. tapi ini udah Real ini. real melihat sendiri. Dan alhamdulillah menikah dengan orang Arab dengan secara resmi, dan setelah suami meninggal ya memang saya mendapatkan warisan. Oh, Ya, jadi bagus. suami Masya yarham udah meninggal. Sudah. Berapa tahun lamanya itu semenjak meninggal sampai saat ini? Sekitar 5 tahun lebih lah seperti itu, karena dari tahun 2016. Udah Oh, jadi Mbak Fafa Hasan ya otomatis mendapatkan warisan ya. Warisan. dari dia. Kenapa saya mendapatkan warisan? Karena saya punya anak laki-laki Ya, dari keturunan. almarhum dan juga saya menikah dengan resmi. Walaupun saya tidak punya anak laki-laki ya, mungkin saya tetap dapat warisan Iya. seperti itu. Tapi lebih berbeda ya kalau mempunyai anak, apalagi ini anaknya laki-laki. Laki-laki. Jadi otomatis warisan itu akan lebih banyak lah, apalagi untuk anaknya. Untuk iya, anak. untuk anaknya. Tapi kalau untuk istri ya tetap, Tetap ada, dibagi seperempat seperti itu. Ada 5 kalau nggak salah apa 8 kayak gitu. Jadi waktu Tapi dulu kebagian pertama juga. kali datang ke Indonesia itu gimana ceritanya Mbak Fafa Hasan Family? Kok bisa menikah dengan orang Arab? Kok Bisa atau resmi, gimana tuh, kok gitu. bisa ada di Saudi kayak gitu, atau memang ketemu di mana kayak gitu? Jadi kepo juga nih. Jadi kepo pertama Iya, kali. Iya, pertama Bilang kok kenalnya bisa sih, itu. gimana kisah percintaannya, Iya. dia kepo apa, juga nih. apa ketemunya di Indonesia Iya, apa di atau Arab, di Arab gitu. gitu. Saya itu sebenarnya ketemunya, saya itu bekerja di Babah ya, saya visanya Babah. Oh, suami itu atau orang Visanya tuanya suami? Enggak, suami. Oh, suami, iya. Saya memang visanya si suami, dan alhamdulillah kebetulan suami saya itu sudah bercerai dengan istrinya. Jadi timbulnya jatuh cinta. ya. Nah, di situ saya padahal timbangan saya cuma 40 ya. Iya, waktu 40 kesini. kilo. Ya, Wah, 40 berarti kilo. slim banget Iya. ya. Iya. Jadi pas kesini itu mungkin Bapak karena kasihan ya. Ngelihat Mungkin saya. kayaknya kecil, imut-imut gitu ya. 40 kilo loh, itu masih kecil teh. Waktu itu umur Iya. berapa? Waktu itu saya umur kurang lebih 22. Oh, lagi ini apa namanya, lagi perawan-perawannya gitu ya, puber, masa iya. puber. Masa gitu ya. pubernya dan masa ABG-nya itu dia tuh. Masalah nikah dengan orang Arab ya. Di situ bukan perawan saya, udah pernah menikah di Indonesia, cuman gagal berangkat ke Saudi. Intinya ya saya dinikahi oleh Baba itu, saya Umur kerja di 22. Baba, jadi di apa namanya ya, diresmikan oleh Baba. Pas saya itu berangkat ke sini, Baba minta nikah, jadi kata saya lebih baik pulang daripada nikah di sini. Kata Baba, ya udahlah katanya. Kalau nggak pulang aku mau ganti majikan kayak gitu. Terus kata si Baba, jangan katanya,
ya udahlah saya pikir dulu. Kayaknya Bapak udah terlanjur jatuh cinta itu Mungkin. kayaknya. Kayaknya udah nebak-nebak. Kayaknya. Makanya di situ kata saya ya udah saya mungkin kata si bapak pulang aja lah. Kerja di anaknya dulu 1 bulan. Udah gitu saya dipulangin oleh bapak itu pas lebaran haji. Pulang terus babah ternyata lebaran hajinya babah ke Indonesia. Masya Allah tuh ini benar-benar kisah Romeo dan Juliet sahabat semuanya. Jadi ini sang babah yang orang Saudi rela jauh-jauh dari Saudi Arabia terbang ke Indonesia demi Fafa Hasan Family untuk menjemput cinta sejatinya. Masya Allah. Dan akhirnya menikah di Indonesia dan kembali lagi ke Saudi Arabia. Ya kembali lagi ke Saudi menikahnya di Indonesia. Kembali lagi ke Saudi ya tetap aktivitas yang ada di Saudi tadi itu. Tapi masalah teh bekerjanya bukan seperti kita TKW TKI yang lain ya. Bekerjanya dia resmi ya di tempat pabrik. Bisa gitu kan, nggak semuanya orang bisa dapat pekerjaan itu. Orang Indonesia karena resmi udah tabahnya orang Saudi, udah kartunya orang Saudi, keluar dari Saudi bisa bekerja. Nah, Mbak Fafa sendiri nih, sudah berapa lama nih total tinggal di Saudi Arabia ini dari waktu setelah menikah dengan babahnya Farid? Saya itu di sini dari tahun 2008 nikah sama bapak. 2008 sampai sekarang berarti Sampai udah berapa tahun itu? Mungkin 15 berarti ya? kurang 14 ya? 14 14 masuk tahun. intinya. Ya, 14 tahun. Kalau kita salah hitung sendiri ya itu teman-teman jadi yang pakai dengar. kalkulator ya, kita mengira-ngira aja. Nah, Dari suka 14 dukanya tahun. kalau suka dukanya apa tuh Mbak Fafa? Iya. Kalau Sukanya apa? menikah dengan Iya. orang Arab karena ini salah satu apa namanya buat sahabat semuanya mungkin nih ada yang berminat mungkin sekarang sedang dekat dengan orang Arab nih. Kita dengar dulu tips dari Mbak Fafa Hasan Family biar nanti nggak salah langkah tuh ya Mbak. Gimana? Ini kalau itu kan teteh mau tipsnya ya Iya. dan suka dukanya. Iya. Sukanya menikah dengan orang Arab semua fasilitas ada. Alhamdulillah Tanggung ya. jawab. Tanggung jawab yang ada. Iya. Tapi kan ada juga orang Arab yang nggak berduit juga. Iya, benar. Jadi mungkin fasilitas juga ada yang kurang. Ada yang kurang, ya nggak semuanya nasibnya seperti Iya. Bapak Hasan Family ya. Iya. Tapi keberuntungannya Papa Hasan Family itu nasibnya Masya Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga fasilitas sukanya sama orang Arab itu kita itu dijadikan walaupun bekerja tetap kita dijadikan ratu. Jadi kita diutamakan. Tapi Iya. kemauan kita. Jadi sangat-sangat Ini menghargai ya. kayaknya yang lagi dekat sama orang lagi kepek-kepek juga nih kayaknya. Nah, kalau dukanya apa tuh? Dukanya apa ya? Ya Apa nggak ada dukanya tuh? kayaknya nggak ada. Ah, sih. tuh. Kayaknya Ya, senang dukanya- terus ya. Ya dukanya ya mungkin Jauh dari keluarga mungkin itu salah satu ya. Ya dukanya keluar dari Iya, keluarga. Yang iya. kedua apa watak kita tidak sama. Oh iya benar banget. Suka agak susah sih Iya, menyesuaikan. Ya pastilah, jangankan Iya, dengan orang Arab ya, kadang-kadang kita juga watak sama-sama orang Indonesia, aja itu bisa pasti berbeda. ada bentroknya juga Iya. gitu, apalagi bukan satu sukunya kita gitu. Mbak Fafa Hasan Family dari 2008 tuh emang nggak ingin pindah ke Indonesia atau gimana tuh Mbak Fafa? Kalau ditanya kayak gitu saya itu sering ya Allah kok nasib saya di Saudi kayak gitu ya. Justru yang di Indonesia pengen aduh kapan ya saya bisa tinggal di Indonesia karena kayaknya semua orang juga memimpikan ini kok di posisi Mbak Fafa Hasan Family. Iya, kalau masalah tinggal ke Indonesia karena saya lahir di Indonesia ya intinya saya Tetap ada kangennya ya, ada kangennya. ya, pasti. Sangat Cuman merindukan karena- halaman kampungnya itu. Karena ada anak di sini jadi mau tidak mau ya saya harus bertahan. Ya benar banget. Jadi ada anak yang otomatis anak Mbak Fafa kan otomatis kan keluarga negaraan sini kan. Jadi nggak mungkin dia meninggalkan negara ini. Jadi mungkin cuma sekedar berlibur Iya, dan kembali berlibur lagi paling gitu cuti aja ya. gitu ya. Iya. Cuma berkunjung silaturahmi ke keluarga di Pokoknya Indonesia. kita seneng banget ya udah bisa sempat. Jadi sekarang ini kita nggak pakai bertanya-tanya lagi, nggak sempat ini benar apa Iya. enggak dan alhamdulillah ini Iya, kita jadi hilang semuanya penasaran hilang. udah hilang Saya sekarang penasarannya penasarannya udah itu. nih, berarti udah jelas selama ini Iya. cuma ngedengerin bener apa enggak sih? Ternyata itu ceritanya memang benar ini miliarder turunan Arab nih dan apa namanya sukses lah masya Allah tabarakallah. Pokoknya ini seneng banget ini kita ya berkesempatan Iya, bisa dikasih kesempatan bersilaturahmi kita ya bersama silaturahmi dengan dengan Mbak Papa Fafa Hasan Family. Masya Allah tabarakallah, dan sangat Ya, sambutannya pokoknya ya. sangat baik, dan kita insya Allah jangan kapok kedatangan Rima Sofian Iya. dengan Atin Tantowi. Iya.
Mbaknya juga jangan kapok ke sini Enggak, bawa insya makanan Allah. lagi. Insya Ya, Allah. tenang, tenang. Oh iya, ini teman-teman ini kan tadi nanyain tips menikah dengan orang Arab. Tips menikah dengan orang Arab itu yang pertama, lihat dulu orang Arabnya seperti apa. Iya. Nomor 2, Jangan makan sembarangan ya. jangan asal orang Arab. Iya. Yang nomor 2, kita harus berhati-hati karena ini negara orang. Iya. Yang nomor 3, lebih baik kita merendah dan jangan pernah sombong. Ya, Betul. benar banget. Dan nomor 4 juga, kalau menikah dengan orang Arab lebih baik resmi daripada tidak resmi. Iya. Karena Tapi jarang-jarang ya, ada ya. Tapi mudah-mudahan gitu ya. Orang lain ini ngelihat cerita perjalanannya Papa Hasan Family, insya Allah ada hikmahnya buat orang lain. iya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya, saudara saya, saudara kita yang menikah dengan orang Arab Saudi di sini di Saudi, lebih baik minta diresmikan karena laki-laki Arab Saudi itu kalau memang mereka benar-benar sayang sama kita, mencintai kita, walaupun hidup seadanya atau sederhana, nggak ada salahnya kita menikah dengan resmi. Iya, benar banget. Nah, itu tadi. Aduh, makasih banyak ini. Jadi benar-benar tipsnya ini bermanfaat banget buat sahabat semuanya yang di luaran sana, yang mungkin pasti banyak ya yang sedang berhubungan dengan orang Arab. Jadi untuk lebih berhati-hati dan lebih ya seperti tips dari Mbak Papa Hasan Family tadi, biar bisa sesukses dan seperti Mbak Papa Hasan Family ini. Kalau sama mungkin enggak, Ya, tapi mungkin melebihi bisa saya. lebih. Ya, insya Allah, Mudah-mudahan. Ya, semoga Iya. lancarlah semuanya. Ya, aduh seneng banget ini kita udah ngobrol-ngobrol ini sama Mbak Papa Hasan Family, Iya. apalagi nih yang mau ditanya Lima Seven kayaknya semuanya udah terjawab ya. Udah terjawab, udah selesai, ini udah penasaran terjawab kita semua, udah alhamdulillah. selesai. Pokoknya ini Iya. udah terjawab semua buat sahabat semuanya nih. Pokoknya jangan lupa dukung terus nih ini channel dari Mbak Papa Hasan Family, dan juga ada Dari Mas dan saya Sofian. juga Tintan Tawi nih, kita Iya. dari Jeddah ya. Dari Jeddah undur diri ya. Ya, segitu aja dulu nih Mbak Papa Hasan Family, apalagi yang mau dibilang tuh? Apalagi Iya, yang mau siapa tahu nih ada Mungkin masih ada yang mau belum disampaikan mengungkapkan untuk para semuanya. subscriber. Ya, kalau untuk para subscriber semoga diberi kesehatan dan sukses terus, dan semoga para subscriber semuanya yang ada di Indonesia yang belum melaksanakan ibadah umroh semoga bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji, dan rezekinya dilancarkan. Dan para subscribernya Mbak Rima, Sofia dan Mbak Atin Tantawi mampir ke channel saya juga, dan jangan lupa di subscribe ya. Subscribe ya. Katanya kata Pak Ridi tuh sabret. Jangan lupa tuh katanya. Dan pokoknya jangan lupa dukung semua para YouTuber yang ada di Arab Saudi. Iya, biar tambah semangat lagi ngasih informasi Arab Saudi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.